Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dan melaksanakan rutinitas pekan kita, yaitu ngaji nyantai malam Sabtu, ngayap teman-teman Al-Azkar dan Iksami. Alhamdulillah pada malam hari ini di kediaman kawan kita Ustadz Nur Kholis, pertemuan yang ke-23, dan pada malam hari ini Alhamdulillah akan diisi oleh Al-Ustadz Al-Hajj Fathun Mubarak MA, yaitu membahas kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibnu Rushd. Yaitu kita malam hari ini tema kita adalah fikih kitab Bidayatul Mujtahid. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta juga diberikan kesehatan kepada kita semua. Ala hazinah wa ala kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid pada malam hari ini. Pada Ustadz Fatun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita lanjutkan pembahasan tentang fiqhul khilafil a'immah ya, yang kali ini kita bawakan dalam karangan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang dikarang oleh Imam Ibnu Rushd. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Kitabul Wudu ya. Nanti Kitabul Wudu ini kemarin sudah dibahas problem-problem yang ada dan juga ikhtilaful ulama fi masailul wudu itu. Nah, ini kita sudah masuk ke al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga dari permasalahan wudu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-mas'alatus salisatu. Zahaba Malik wa Syafi'i ila ishtiratil wudu'i fi at-tawafi, wa zahaba Abu Hanifah ila isqatihi. Masalah ketiga atau problem ketiga yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kepada disyaratkannya wudu di dalam tawaf. Jadi tawaf, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu menjadi syarat, salah satu syaratnya adalah wudu. Tetapi wa dhahaba Abu Hanifah ila isqati. Abu Hanifah enggak mensyaratkan untuk berwudu. Napa demikian? Wa sababu ikhtilafihim taraddadat tawafu baina an yalhaqu hukmuhu bi hukmil sholati. Penyebab perbedaan mereka itu adalah bahwasanya berbilang-bilang masalah tawaf ini apakah dia dianggap ngikutin hukumnya itu dengan hukum sholat, aula yalhaqu, atau tidak ngikut. Wadzalika annahu sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mana'al haidha at-tawafa kama mana'a as-salata. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang orang haid untuk bertawaf, seperti dilarang juga untuk sholat. Nah ini makanya Imam Malik sama Imam Syafi'i mengatakan yaitu seperti sholat, mesti ada suci dia. Fa asbaha as-salata min hadhil jihah, maka tawaf ini menyerupai sholat di dalam arah ini, dalam konteks ini, dalam hadis ini gitu. Waqad jaa fi ba'dil athari tasmiyat at-tawafi sholatun. Dalam juga sebagian beberapa athar atau hadis-hadis menamai tawaf itu yaitu sebagai sholat. Sama jadi tawaf wa sholat, karena ketika kita masuk ke Masjidil Haram itu kita nggak sholat tahiyat juga nggak apa-apa, ganti dengan tawaf. Kita masuk, kita nggak sholat tahiyat masjid. Kalau di mana kan kita sholat tahiyat masjid untuk memuliakan masjid. Tetapi kalau di Ka'bah mah kita tawaf. Ya, di Masjidil Haram. Ya. Maka dengan demikian tawaf itu serupa dengan sholat. Oleh karenanya Imam Syafi'i sama Imam Malik mensyaratkan wudu di situ. Wa hujjatu Abi Hanifah annahu laisa kullu syai'in mana'ul haidha. Fattaharatu syartun fi fi'lihi idza ratafa'al haidu kas-sami' indal jumhur. Dan hujahnya Abu Hanifah bahwasanya tidak setiap segala sesuatu itu dilarang buat orang haid. Enggak semua ibadah buat orang haid mah terlarang. Nah, ini kalau Imam Abu Hanifah mengatakan karena hal itu ya jadi tawaf mah kagak pakai wudu juga dari perempuan ini haid dia tetap boleh tawaf. Begitu menurut Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah mengatakan jangan ente larang orang haid segala ibadah ente larang gitu. Jadi ada sesuatu yang dibolehkan. Ini untuk Abu Hanifah gitu ya. Terserah nanti mau ikut yang mana. Fattaharatu syartun fi fi'l. Tapi tahara itu maka tahara menjadi syarat di dalam pengerjaannya apabila irtafa'al haid, apabila haid itu sudah memuncak gitu. Seperti shaum indal jumhur, seperti ibadah puasa menurut jumhur yang mengatakan bahwa haid itu orang haid tidak boleh berpuasa. Nah, dalam fiqhul haji kan ada tawaf ifadah tuh ya. Tawaf ifadah bagaimana kalau giliran ngerjain tawaf ifadah tuh perempuan haid? Kan repot. Kalau kita pakai mazhab Imam Malik atau Imam Syafi'i, giliran tawaf ifadah dia haid. Ya pulang atau gimana kan? Nah, maka dalam fiqhul haji itu orang haid pakai mazhab ini. Abu Hanifah. Karena intiqal madhab di dalam fikih haji itu luar biasa karena jadi ketika haji wada itu kan Nabi nongkrong tuh habis selesai semua. Ya Rasulullah fa'altu kaza kaza kaza. If'al wala haraj. Ya Rasul ana fa'altu kaza kaza fil hajj. If'al wala haraj. If'al wala haraj. Kata Nabi, ya udah enggak apa-apa. Nah makanya fikih ikhtilaf yang paling gamblang itu adalah ketika haji. Karena permasalahan kompleks di situ. Nah maka kita boleh pindah intiqal mazhab namanya. Masuk Syafi'i aja kan wudu. Iya. Boleh kan nggak batal kan kalau haji ya? Iya kalau haji kita sentuhan nama perempuan ketika tawaf itu di batal. Karena sulit menghindari kan orang-orang desak-desakan. Nah, iya. Asal jangan apa? Jangan ya sama bini. Itu udah jelas itu. Iya, itu semua ittifaq. Sepakat itu, ittifaq. Batal. Bahkan ketika wukuf itu ya. Wukuf itu ada namanya safari wukuf. Safari, jadi semua orang yang haji itu tidak semua pas nyampe sono itu bekher gitu. Kadang ada yang nyampe sono stres. Ada yang nyampe sono tiba-tiba panas. Panjang musim haji itu kagak ngapa-ngapain dia sakit aja. Ini dibawa.
Nah, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu kan yang namanya wukuf kudu memang dari zawal sampai malam itu kan harus ada di situ kan sampai besoknya. Tetapi menurut sebagian lagi, kalaupun hanya sebentar gitu ya, 30 menit dah, 15 menit dia nyampe ke Arafah, terus dibawa lagi ke rumah sakit, nah itu udah sah. Tetapi kalau kita pakai yang satunya yang lah kagak sah kan orang haji itu. Lah haji kudu wukuf, kalau kagak wukuf mah selesai. Nah itu apa namanya? Fiqhul khilaf ya. Mas'alatur rabi'atu, problem keempat. Zahabal jumhuru ila annahu yajuzu li ghairil mutawaddi'i an yaqra'al qur'ana wa yadhkurallaha. Jumhur berpendapat bahwasanya boleh bagi orang yang kagak punya wudu dia membaca Quran dan berzikir kepada Allah. Membaca nih ya, bukan masku, bukan nyentuh. Kalau yang nyentuh kemarin udah clear bahwa kudu wudu. Jumhur mengatakan kalau nyentuh mushaf itu kudu wudu, tetapi membacanya misalnya kita hafal qul huwallah. Tahlil ya, kita datang tahlil baca kulhu. Terus tiba-tiba di jalan kita entut gitu. Kagak usah wudu lagi juga enggak apa-apa. Ini jumhur mengatakan annahu yajuzu an yaqra'al qur'ana wa yadhkurallaha. Boleh. Tetapi ada yang mengatakan wa qala qaumun la yajuz dzalika lahu illa an yatawaddaa. Tetapi sebagian kelompok orang juga mengatakan enggak boleh. Ya kecuali wudu. Tapi kita mau pakai yang jumhur aja ya. Jumhur mah udah ngebolehin ya udah. Wa sababul khilafi haditsani muta'aridani sabitani, dan penyebab perbedaan pendapat ini dua hadis yang saling muta'arid, yang saling berlawanan, bertentangan. Jadi Rasulullah pernah menuju ke sumur, nama sumur Jamal, falaqihi rajul, kemudian dia ketemu orang. Fasalima alaihi falam yarudda alaihi hatta aqbala alal jidar. Kemudian dia ngucap salam ke Nabi, tapi Nabi kagak jawab. Sampai dia noleh ke tembok. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Nabi ngambil apa? Ngambil tayamum. Itu. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Tsumma innahu radda alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu dijawab dah. Ini hadis yang mengatakan, yang pakai pendapat kalau membaca Quran dan zikir pada Allah harus dalam keadaan suci. Wal hadisul akhar hadisu Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuhjibuhu an qiraatil Qur'ani syai'un illal janabata. Sehat, Mamang. Nah, itu tadi. Ini yang hadis kedua yang muta'arid, yang bertentangan dengan yang pertama tadi, bahwasanya Rasul SAW itu tidak dihalangi sesuatu pun dalam membaca Quran kecuali dalam keadaan janabah. Jadi Nabi mau membaca Quran kapan juga kecuali pas saat janabah. Ini hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan. Walakin muhaqqiq yaqul anna hadza hadis dhaif min riwayat Abu Dawud wa Ahmad. Wa dhafal Albani wa Mailan. Tapi ya menurut jumhur mah dibolehkan aja, nggak apa-apa. Kalau kagak punya wudu kita baca Quran atau zikir la ilaha illallah subhanallah, nggak masalah itu, mafish mani', nggak. Kemudian kitabul ghusli, nah ini siap ini, gayung ini. Kita lanjut nih, kitabul ghusli, kitab apa tahu tentang mandi ya, masalah mandi. Wal aslu fi hadhihi taharati qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dasar dari tahara ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, jika kalian junub maka bertaharah, bersucilah. Wal kalamul muhitu biqawaidiha yanhasiru ba'dal ma'rifati biwujubiha
wa ala man tajib wa ma'rifatu ma bihi taf'al wa huwal ma'ul mutlaq fi salasati abwabin. Dan omongan yang meliputi dengan kaidah ini terbatas pada ma'rifatnya, ma'rifah pengetahuan untuk yang wajibnya, kemudian atas siapa yang diwajibkan mandi itu, apakah setiap orang itu mesti mandi atau enggak. Wa ma'rifatu dan bagaimana tata caranya bihi taf'al wa huwal ma'ul mutlaq dan juga air mutlak. Fi salasati abwabin, dalam 3 bab. Al-babul awwalu fi ma'rifatil amali fi hadhihi taharat. Itu pengertian amal, beramalnya dalam taharah ini. Wasani fi ma'rifati nawaqidhi hadhihi taharah. Dan kedua dalam mengetahui nawaqidnya yang membatalkan taharah ini. Wal babu salisu fi ma'rifati ahkami nawaqidhi hadhihi taharah, hukum yang membatalkan taharah ini. Fa amma ala man tajib, dan siapa adapun atas siapa ini diwajibkan mandi ini, fa ala kulli man lazamat hus salatu, maka atas setiap orang yang mesti mau salat. Wala khilafa fi dzalik, dan enggak ada perbedaan pendapat itu. Wa kadzalika la khilafa fi wujubiha, dan juga enggak ada perbedaan pendapat dalam kewajibannya kalau udah junub mau salat mandi. Wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu'i bi'ainiha, dan dalil-dalil yang demikian tadi itu adalah dalil wudu, sama merujuk ke dalil wudu yang mau iyakum ila sholati faghsilu wujuhakum. Waqad zakarna, udah kita sebutin. Wa kadzalika ahkamul miyah, dan juga hukum-hukum air. Waqad taqaddamal qaulu fiha, dan sudah kita omongin dulu. Sudah selesai itu bab pertama. Sekarang masuk al-babul awwalu fi ma'rifatil amali fi hadhihi taharati. Yang bab pertama itu adalah mengetahui segala amal dalam taharah ini. Wa hadzal babu yata'allaqu bihi arba'u masail. Dan bab ini berkaitan dalam 4 problem, 4 masalah. Al-mas'alatul ula. Problem pertama. Ikhtalafal ulama'u hal min syarti hadhihi taharati imrarul yaddi ala jami'il jasadi kal hali fi taharati a'dha'il wudu. Berbeda pendapat para ulama apakah syarat taharah ini menjalankan tangan ala ke seluruh badan. Kal hali fi taharati a'dha'il wudu, seperti halnya kita taharah wudu. Mandi mesti begitu enggak? Karena kalau sekedar kalau wudu kan kita harus ngusap. Ada masah, ada gusel ini. Ruang lingkupnya mandi ya? Ruang lingkupnya mandi, gusel, mandi. Itu disyaratkan enggak kita imrarul yad? Gebeg. Nah, ya kan? Gebeg badan kita bisa. Am yakfi fiha ifadatul ma'i ala jami'il jasad, atau cukup baginya itu kita nuangin air aja, ifadatul ma ala jami'il jasad, seluruh air. Jadi nggak mesti digebek kita. Nah, ini problem juga. Sekarang pada pakai shower kan? Iya, pakai shower. Silap bolong. Bambu. Itu buat tanya biar itu. Kalau blodo kan bagaimana itu? Takut lupa, nggak apa-apa langsung tanya. Makanya kalau guru lagi nerangnya jadi beong. Ngomong mah kagak boleh, minum nggak boleh. Iya. Wa illam yamur yadayhi ala badani, itu meskipun tidak gebeg dengan tangannya. Fa aktsarul ulama'i ala anna ifadatal ma'i kafiyatun fi dzalika. Mayoritas ulama mengatakan bahwa nuang air, kena air aja badan kita itu kafiyah, cukup udah. Kagak make digebek udah cukup. Itu aksarul ulama. Tetapi wa dhahaba Malikun wa julla ashabihi, dan murid-muridnya yang paling keren, julla ashabi itu murid. Wal mazinni,
min ashabi Syafi'i, dan Imam Mazini dari muridnya Imam Syafi'i, ila annahu in fatal mutatahhiru mawdi'a wahidin min jasadihi lam yamur yaduhu alaihi anna tahrahu lam yukmal ba'du. Nah, ini Imam Malik dan beberapa muridnya serta Imam Muzini dari murid Imam Syafi'i mengatakan, apabila terlewat orang yang bertoharo itu salah satu tempat dari bagian tubuhnya dan tangannya tidak ngebeg, itu toharonya tidak sempurna. Itu Imam Malik itu. Dan Imam Mazin. Artinya Iya, kan lam yukmal. Ulang lagi, namanya lam yukmal berarti ya ada, yu'id. Kenapa bisa begitu? Wasababu fi ikhtilafihim ishtirakus mil ghusli wa mu'aradati zahiril ahaditsil waridati fi sifatil ghusli liqiyasil ghusli fi dzalika 'alal wudu. Nah, ini dia. Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah ishtirak lafzul ghusl. Lafaz mandi ghusl itu ternyata sama sifatnya dengan wudu. Nah, itu yang menyebabkan Imam Malik mengatakan enggak, sama, harus sama seperti wudu, harus di tangan kita kudu imrar, harus nyampe. Dikiaskan. Liqiyasil ghusli fi dzalika 'alal wudu. Karena kias ghusl ini atas. Wa dzalika annal ahadits tsabitata allati waradat fi sifati ghuslihi alaihi salatu wassalam min hadisi Aisyah wa Maimunah laisa fiha dzikrut tadalluk. Ini dia. Dan yang demikian itu juga yang jadi permasalahan bahwa hadis-hadis mengenai sifat mandinya Nabi, itu dari hadis Aisyah dan hadis Maimunah, dua nih yang paling masyhur, itu tidak diucapkan di situ, disebutkan tadalluk. Tadalluk itu aneh. Gubeg, tadalluk sama. Kagak ada. Konteksnya enggak ada lafaz tadalluk. Wa inna ma fiha ifadatul ma'i faqat. Tetapi di dalam kedua hadis itu hanya disebutkan ifadatul ma' saja. Nyiram air saja. Nah, ini hadisnya. Fa fi hadisi Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayagsilu yadayhi thumma yafrigu bi yaminihi ala shimalihi fayagsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati thumma ya'khudhul ma'a fayadkhulu asabi'ahu fi usulis sya'ri thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafatin thumma yafidul ma'a ala jildihi kullihi. Ini hadis Aisyah nih, bahwasanya Rasul SAW apabila dia mandi dari janabah, dimulai dia mencuci kedua tangannya, kemudian setelah itu yafragu yamini ala shimalihi, dimulai dari kanan kiri. Fayaghsilu farjahu, kemudian dicuci anunya, zakarnya cuci. Jadi sebelum mulai mandi nyuci zakar dulu. Ini hadis Aisyah. Sifatnya sifat komandan, ada komandan. Hormat. Ya, ada yang benerin ini. Nah, kemudian habis dicuci zakarnya, farji Nabi langsung wudu. Seperti wudu dia mau sholat. Kemudian dia ambil air, fayakhudhu asab, kemudian dimasukkan tangan itu jari-jarinya dalam air, fi usulis sya'rihi. Tempat tumbuh rambut tuh di Jadi begini, gitu kan? Gitu. Kayak pakai blis ya. Iya. Tancok. Orang asring ya. Lavender lah. Tapi bye-bye ini, cuci dulu ininya. Lah kalau kagak
Masuk kemari. Rambut jadi kesel. Lah udah kering ya? Apa nih? Hai. Kemudian summa yasubu ala ra'sihi salasa ghurafatin. Cuman 3 cidukan Nabi mah. Dari pala itu. 1 2 3 selesai. Summa yafidul ma ala jildihi kulli. Setelah itu baru. Udah. Jadi sesederhana itu Nabi mandi junub. Kagak gitu, wur habis aja kolok. Kolok-kolok. Iya, jadi cuman gitu doang. Cuci tangan kanan kiri, cuci kemudian wudu, kemudian alin pala. Udah, zer selesai udah. Yang benar tapi buat rumah. Ini hitam dijual. Tapi boleh diulang itu Guru Patun Pak. Oh. Dari awal mulai mandi junub itu dimulai dari awal dari sunnah maupun wajibnya itu mungkin bisa diurai. Iya, nanti ini adalah di satu lagi nih. Wasifatul waridatu fi hadis Maimunah qaribatun min hadza. Dan hadis kedua ini yang dari Maimunah, bininya juga, tadi Aisyah juga bini. Illa annahu akhara ghusla rijlaihi min a'dha'il wudu'i ila akhir tuhri. Tetapi sama kayak tadi, udah tangan, kemudian cuci farji, kemudian ini rambut, kemudian siram dari pala, kemudian kecuali ketika wudu itu disisain kakinya dibelakangin. Jadi pas wudu nih sampai ini terus sampai kuping ya, nah itu udah selesai. Ntar pas udah selesai mandi semua baru si kaki. Nah, ini yang hadis Maimunah. Jadi ada 2 tuh, silakan mau pakai yang mana, mau pakai sempurna wudunya atau ntar dulu tinggalin. Kalau yang dari Abuya, nah ini yang ingat ini anak. Sisain kakinya. Kalau Abuya mah. Kalau kata Abuya, ente kalau mau mandi junub jangan semuanya dulu, sisain kaki ntar sekalian cuci kaki pas keluar dari toilet. Nah, itu kan kalau ada kuman-kuman atau najis bersih semua dah. Nah, itu kan. Ya. Kemudian wa fi hadisi, nah ini yang ketiga. Wa fi hadisi Ummi Salamah aidan wa qad sa'alathu alaihi salatu wassalam hal tanqudu dhafra ra'siha li ghusl janabah. Ini hadis yang ketiga dari Ummi Salamah nih, hadis tentang mandi junub juga tapi buat perempuan. Dia nanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tanqudu dhafra ra'siha li ghusl, apakah dibuka apanya itu? Kunciran rambutnya. Kan karena Ummu Salamah tuh rambutnya panjang. Jadi dia suka dikuncir rambutnya. Jadi rambutnya sampai ini kan. Enggak dikuncir ya. Nah, dia nanya, ini perlu saya buka enggak nih Nabi? Ya Rasul. Kata Nabi apa? Faqala alaihi salatu wassalam, innama yakfika an tuhsi ala ra'sikal ma'a salasa hasayatin tsumma tufidi alaikil ma'a fa idza anti qad tahur. Jadi cukup, udah anuin aja, siram aja, nggak usah dibuka. Toksi, kepengnya nggak usah dibuka. Antuhsi ala ra'sikal ma'a 3 kali. Kemudian salah hasayatin 3 kali hasayat kan. Summa tufidu alaikal ma. Kemudian sampai basah ujungnya, dalamnya tufidu alaikal ma. Semuanya. Fa idza anti qad tuhirta. Tahirti. Dan ini udah cukup. Jadi kalau yang punya konde bini kita nggak mau dilepas, Bang. Ya udah, ya enggak apa-apa. Yang penting basah gitu. Iya, yang penting basah ujung atasnya nih. Yang penting atasnya. Walaupun nggak merata gitu. Walaupun nggak sampai yang ininya, belakang ujungnya. Iya. Kepang kali ya, kalau kompor kali copot ya. Kepang kali ya. Kepang. Kuncir ya. Kuncir. Iya. Kuncir aja. Iya. Enggak mesti dibuka di gerai. Lamaan. Nah itu kata apa ya, di Asbahun Nazair Imam Suyuti ngomong kenapa bisa begitu. Karena begini, kalau orang yang mandi junub itu kenapa beda mandi yang
haid sama mandi yang junub. Kalau mandi haid katanya kudu basah semua. Selesai haid atau selesai nifas, itu kudu basah semua. Tapi kalau junub, perempuan yang kuncir, yang rambutnya panjang, kalau dia diikat, itu nggak apa-apa, nggak dibuka. Kata Adi Asbawana aja bilang, karena mandi junub itu lebih sering daripada mandi haid. Kalau haid kan sebulan sekali, nifas kalau lahir doang. Iya, bisa jadi sehari 3 kali. Junub bisa sekali. Itu tadi kan bisa 3 kali ya. Ya Ber ya. Ada yang 17 kali Ber ya? Ada. Harus Jadi ini bagian rukhsah Nabi kepada para perempuan katanya. mati soalnya. Oh, udah hadir. Udah repot. Nah, beli kopi dulu bablan kali ya? Udah beli rokok dulu, Ber. Jangan ngomong junub dulu, jangan. Iya. Lewat. Walidzalika ajma'al ulama'u ala anna sifata taharatil waridati min haditsi Maimunah wa Aisyah hiya akmalu sifatihi wa anna ma warada fi haditsi Ummi Salamah min dzalika fahuwa min arkanihal wajibah wa annal wudu'a fi awwalit tuhri laisa min syartit tuhri illa khilafan syadzan ruwiya an Syafi'i. Dan yang ini tadi yang disebutkan adalah sebenar seakmal sesempurna sifat mandi junub yang disebutkan oleh Nabi dari 2 orang dan 3 orang istri beliau, sehingga sampai kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan juga wa annal wudu'a fi awwalit tuhri laisa min syartit tuhri illa khilafat. Dan bahwasanya wudu itu bukan merupakan syarat, hanya sekedar ya aja ikmal ya. Apa sih kalau kemarin fadilah saja. Ya, fadilah. Karena hadis Ummu Salamah tidak menyebutkan sifat ini tadi. Bukan sebagai syarat. Illa khilafan syadzan rawi anis, kecuali yang sudah diriwayat Imam Syafi'i, ada khilaf di mazhab Syafi'i apakah wajib berwudu ketika mau mandi junub atau tidak atau lain. Nah, itu di Mu'in itu kalau mau yang lebih panjang lagi. Ya itu masalah pertama. Tadi yang bagaimana yang apa? Syarat-syarat Urutannya berarti dari awal. Oh iya. Tangan, kanan kiri, kanan kiri kan ya. Kemudian habis itu cuci farji dulu. Habis itu wudu. Boleh wudu langsung ikmal sampai kaki atau kita ngikut hadis Maimunah, sisain kaki yang mazhab Abuya. Ya, itu kakinya sisain belakangan, habis itu ngambil air kemudian diurut. Kemudian kepala 3 kali, baru badan 3 kali. Setelah itu, kalau yang tadi ketinggalan kakinya mau keluar WC, cuci kaki dulu. Cuci kaki dulu, kanan kiri. Udah. Ini yang Abuya. Yang rambut tadi semuanya gini atau Semua gini. Sampai rata. Ya pokoknya usul, usir, semuanya yang tempat tumbuh rambut itu harus harus kulit. Pokoknya sebisa mungkin lah, karena kalau kita ngitung ada ribuan rambut ini ya. Ini kali nggak kena kali. Tapi udah gini aja dah. Bismillah. Kayak gitu mah enakan pakai shower berarti ya. Nah, benar. Kalau zaman kita gumbangan. Iya, gumbangan. Jon. Dapat syukur lagi lebih lain lu. jadi udah yakin Shower mah udah dia tinggal stres. Jenggot kan masuk ke wudu, masuknya ke wudu. Ada lagi kalau mandi junub di kali ya. iya Kali kalau berenang. Udah nawa itu aja. Nah, itu cebu bismillah. Kelar udah. Enggak mesti digebek tadi. Enggak mesti digebek. Ya jelas begitu berarti ya. Untuk urutan mandi junub itu tadi ya. Jelas ya. Dan kalau versi Abuya kan kita wudu disisahkan
kakinya gitu ya. Setelah kita mandi baru kita sempurnakan wudunya. Itu riwayat yang mana tadi? Maimunah. Maimunah, riwayat. Kalau kata Bang Jun, ntar kalau lupa ya mendingan dari awal udah dihabisin. Berarti bukan Maimunah, Apa? marah. Ada nggak? Lanjut. Al-mas'alatu tsaniyatu, problem kedua. Ikhtalafu hal min syuruti hadhihi thaharati an-niyyata amla. Apa mereka berbeda pendapat apakah syarat toharo ini dari sebagian syaratnya adalah niat atau tidak menjadi syarat. Kakhtilafihim fil wudu'i, seperti perbedaan pendapat mereka dalam masalah wudu, ini juga masalah niat mereka juga. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Tsaur wa Daud wa ashabu ila anna niyyata min syurutiha. Dan kalau pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Daud Az-Zahiri dan murid-muridnya itu bahwa niat menjadi syarat sihah. Syartu sihah. Syarat niat taharah. Tetapi wa dhahaba Abu Hanifah wa ashabu wa Tsauri ila anna tujzi'u bi ghairi niyatin. Kal hali fil wudu'i wa indahum wa sababu ikhtilaf fi wudu'i qad taqaddama, udah selesai. Tapi kalau Abu Hanifah dan murid-muridnya itu dan juga Imam Tsauri, Sufyan Tsauri, bahwa boleh tanpa niat. Jadi itu kan kondisional. Wudu kita udah janabah, ngelonyor aja mandi. Iya, karena udah dianuin. Laisa fiha talaffuz. Ya, ini perbedaan pendapat mereka sudah dijelaskan dalam wudu kemarin. Wal mas'alatu salisatu ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaqi fi hadhihi taharati aidan kakhtilafihim fihi ma fil wudu'i a'ni hal huma wajibani fiha amla. Problem ketiga, berbeda pendapat mereka dalam masalah madmadah, kumur, wal istinsyaq ke hidung dalam tohara ini juga sama seperti pada masalah wudu. Nah, ini sudah dijelaskan juga semua dalam tetapi fa dhahaba qaumun ila annahuma ghairu wajibaini fiha wa dhahaba qaumun ila wujubihima wa mimman dhahaba ila adami wujubihima Maliku wa Syafi'i wa mimman dhahaba ila wujubihima Abu Hanifah wa ashab. Ini mah udah dijelaskan ketika bab wudu kemarin ya, bahwa jelas Imam Syafi'i dan Imam Malik itu madmadah sama istinsyaq tidak menjadi rukun dari tohara ini, dari mandi janabah ini. Sama seperti keadaannya dalam masalah wudu. Tetapi Abu Hanifah itu mewajibkan madmadah dan istinsyaq. Ada ribet kalau kita pakai Abu Hanifah, Pak. Sering batal kita jadinya. Lah kagak sama lu. Kudu umur istinsyaq. Nah, ini sudah clear itu. Nah, terakhir. Ya. Al-mas'alatu rabi'atu ikhtalafu hal min syuruti hadhihi taharati al-fawra wa tartib. Al-fawru wa tartib. Aw laisa min syurutiha ka ikhtilafin fi dzalika fil, sama aja. Ini dalam penjelasan. Problem keempat, mereka berbeda pendapat apakah syarat toharo itu faur, langsung dan tertib atau tidak. Kan dulu kita sempat bahas itu ya, wudu itu boleh tidak tertib ke dalam beberapa mazhab gitu kan. Jadi muka dulu, terus langsung kaki, terus langsung kuping. Iya, itu masalah wudu, tapi udah clear bahwa jumhur yaqul annal faur wa tertib syartun min syurut. Ini sama juga dalam masalah janabah, mandi janabah begitu juga. Apakah tadi yang disebutkan urutan-urutannya itu menjadi syarat atau tidak tertib? Ya, itu sama seperti dalam. Fa yakfi naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab.